Alhamdulillah, tidak pernah lisan kita berhenti memuji dan memuji Allah. Sebagai seorang muslim kita harus terus menyadari betapa banyak nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah limpahkan kepada kita. Dari bermula kita lahir di muka bumi ini sampai detik ini. Kita berkumpul bersama-sama dalam majelis ilmu ini. Berapa banyak makanan, minuman, oksigen, air, serta kesempatan, peluang, ilmu, banyak sekali nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang melimpah, yang Allah sudah memang kekalkan dalam Al-Quran. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan kita menikmati itu semua. Boleh kita menikmati selama memenuhi syarat halalan thayyibah. Dibolehkan dan berkualitas. Serta Allah memerintahkan kita menyempurnakan dengan bersyukur. Dan kita harus banyak berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta, karena Allah mudahkan. Bersyukur itu dengan dua susunan kata ini saja. Alhamdulillah. Dan Allah kekalkan juga dalam firman-Nya, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ingatlah ketika Tuhan kalian menyeru bahwasanya siapa yang bersyukur maka dia pasti akan tambah. Dan syukur nikmat ini terlalu banyak yang harus kita syukuri, dan kalau kita mau rincikan sulit sekali. Tapi nikmat terbesar Bapak Ibu sekalian adalah kemerdekaan, persatuan dan kesatuan negara kita. Terus doakan yang baik buat negara kita. Terus doakan yang terbaik untuk para pemimpin kita. Banyak di antara warga Indonesia mungkin hanya karena kecewa sedikit, maka yang diucapkan tutur kata yang tidak santun kepada para pemimpin. Dan ini keliru. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, aku terus setiap hari mendoakan kebaikan untuk pemimpinku. Dan para imam-imam Masjidil Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah tidak pernah berhenti mendoakan raja mereka agar selalu mendapatkan petunjuk, diberikan para menteri dan pendamping yang baik, serta bermanfaat bagi selain masyarakat negaranya juga bagi umat Islam. Maka ini doa-doa yang baik yang kita bisa panjatkan. Bila Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan, maka kita ikut serta bersama mereka di pahala. Doakan yang baik pasangan hidup kita, anak-anak kita, jauhi semua tutur kata yang buruk. Begitu juga dengan pekerjaan kita, profesi, kendaraan, rumah. Jangan pernah ucapkan kata-kata buruk. Ingatlah sabda Nabi SAW, hindari semua doa-doa buruk untuk diri kalian, harta kalian, dan juga keluarga kalian yang bisa saja bertepatan dengan waktu mustajab, malaikat mengaminkan dan diijabah. Maka selalu berkata kepada pasangan kita kata-kata yang baik, berterima kasih, bersyukur dengan Allah, pekerjaan kita, bersyukur kepada Allah, kesempatan, ilmu dan apa saja. Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentu sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup beliau dihabiskan untuk agama ini. 13 tahun fase Mekah, semuanya dengan hinaan, cacian, dan puncaknya diusir dari kampung halamannya Mekah. Dan kita tahu betapa pedihnya orang yang diusir dari kampung halaman. Nanti ke depannya Bapak Ibu akan lebih banyak tahu dari kajian sirah kita insyaAllah. Dan 10 tahun fase Madinah, semuanya penyempurnaan agama ini sehingga kita bisa nikmati dan kita jadikan sebagai panduan hidup kita. Karena memang agama ini adalah panduan hidup. Dia seperti bodyguard buat kita juga. Apapun yang kita ingin makan, minum, atau aktivitas yang kita kerjakan, agama akan selalu mengatakan ini boleh atau ini tidak boleh. Itu semua hasil dari perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Pertama, saya tentu memberikan apresiasi ke teman-teman notaris Indonesia, notaris Muslim Indonesia tepatnya ya, karena mau punya keinginan berkumpul seperti ini dan belajar.
tanpa harus melihat mungkin siapa yang lebih senior, siapa yang junior, ya. Bapak Ibu duduk bersama-sama majelis ilmu, ini satu kemuliaan yang sangat baik, pilihan yang baik. Karena memang menuntut ilmu agama ini bukan pilihan Bapak Ibu sekalian, tapi kewajiban. Kata Nabi Muhammad SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu kewajiban, ya, bagi semua muslim, tidak terkecuali. Kalau selain ilmu agama itu hukumnya sunnah, muakkada. Ada sebagian mengatakan fardu kifayah. Artinya kalau saudara muslim yang menekuni, maka sudah gugur bagi yang lain, kayak kedokteran atau spesies yang lain. Tapi ilmu agama ini nggak bisa. Nah diantaranya kita kumpul untuk ini. Dan walaupun kadang-kadang kita lebih banyak online, tapi ini satu niat yang baik. Saya berharap tentu semua komunitas muslim di Indonesia selalu punya keinginan besar untuk belajar. Karena ilmu ini memang adalah pondasi dasar agama kita. Islam memerangi rasa malas, Islam memerangi pengangguran, Islam memerangi rasa dendam, dan semua kebodohan dan seterusnya. Tapi Islam justru agama yang penuh dengan kreativitas, penuh dengan produktivitas, ya semuanya ilmiah, edukasi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk, dan mohon maaf saya duduk di sini bukan karena lebih tahu dari Bapak Ibu, tapi kita untuk belajar memang, dan memang kursi ini disiapkan karena kami menggunakan laptop jadi tidak bisa di bawah. Jadi izin mungkin saya duduk di atas Bapak Ibu sekalian ya. Kita akan melanjutkan kajian sirah nabawi kita, dan kita sudah menyelesaikan kajian terakhir adalah prosesi penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Sempat kami katakan kalau Bapak Ibu ingat pada saat itu bahwasanya mimpi semua nabi-nabi itu adalah wahyu. Beda dengan mimpi kita. Pokoknya apapun yang Nabi lihat dalam mimpinya, semua nabi tidak terkecuali itu berarti wahyu. Mereka bisa terima wahyu melalui mimpi, mereka bisa terima wahyu Jibril datang membawa secara langsung dengan postur aslinya sebagai malaikat, sebagaimana Nabi SAW waktu menerima 5 ayat pertama dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu di Gua Hiro di Jabal Nur. Beliau sempat melihat Jibril pada saat turun dari Gua Hiro dengan postur aslinya sebagai malaikat. Kadang-kadang juga Jibril menjelma jadi manusia, kemudian membicarakan atau menyampaikan kepada Nabi SAW apa yang diinginkan. Kadang-kadang diilhamkan dalam hati, kadang-kadang beliau mendengar ada seperti suara lonceng yang keras, dan berbagai macam metode penerimaan wahyu. Tapi salah satunya mimpi. Makanya waktu Nabi Ibrahim AS mimpi melihat menyembelih anaknya Ismail, tidak ada keraguan. Kalau ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena Allah yang perintah, maka dia ikut. Ini poin. Poin yang lain, ini kita sedikit review apa yang kita pelajari yang terakhir kemarin. Karena ketulusan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menerima perintah ini, dan beliau juga paparkan kepada anaknya Ismail, seraya menyampaikan, dan ini Allah kekalkan dalam Al-Quran, Inni ara fil manami anni azbahuk. Wahai anakku, saya lihat dalam mimpi, saya menyembelihmu. Coba dengar bagaimana pendapatmu. Tapi karena Nabi Ismail waktu itu adalah orang yang sudah dewasa, sudah berumah tangga, dan sudah faham agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia pun mengatakan, Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakan apa yang Anda diperintahkan, maka Anda akan temukan saya termasuk orang-orang yang sabar. Ini sekaligus membantah pernyataan yang mengatakan waktu Ismail mau disembelih masih kecil. Tapi yang benar adalah sudah dewasa. Bahkan sudah berumah tangga waktu itu. Sudah berumah tangga. Kalau anak kecil tidak akan mungkin mau menyerahkan dirinya disembelih. Ya. Tapi karena dia sudah dewasa. Dan kita sudah bacakan firman Allah SWT pada pertemuan yang lalu. Bagaimana waktu dua-duanya sudah pasrah. Nabi Ismail menyerahkan lehernya, Nabi Ibrahim sudah mengarahkan pedangnya, maka di saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Jibril menahan pedangnya atau pisaunya Nabi Ibrahim. Lalu Allah berfirman, Qad saddaqtar ru'ya. Kamu telah membenarkan mimpi itu, hai Ibrahim.
Lalu Allah bilang wa fadainahu bidhibin azim. Lalu kami ganti Ismail dengan sembelihan yang besar. Itulah domba, gitu ya. Nah, untuk mengenang semua ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai rangkaian ibadah haji. Karena pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam menuju ke titik di mana beliau lihat dalam mimpi akan menyembelih Ismail, sementara menuju ke sana di wilayah Mina, itu iblis datang dan menggodanya supaya tidak menjalankan mimpi itu. Dengan berbagai macam bisikan, apa kau tidak kasihan sama anakmu, apa kamu begini, apa kamu begitu. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam setiap kali datang godaan itu melempar iblis dengan 7 butir batu. Dilempar 7 butir batu, hilang. Kemudian di titik yang kedua dia datang lagi, dilempar lagi. Ya. Kemudian di titik ketiga datang lagi, dilempar lagi. Ya. Makanya ada disyariatkan bagi jemaah haji jumroh. Ya, biasa dikenal dengan melontar syaitan. Nah, itu mengenang tentang prosesi bagaimana syaitan menggoda menggoda Ibrahim alaihissalam pada saat, atau iblis menggoda Ibrahim alaihissalam pada saat akan menjalankan mimpinya. Nah, ini semua yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu kurang lebih ringkasnya. Sekarang kita akan masuk Bapak Ibu sekalian ke poin selanjutnya, masalah kisah pembangunan Ka'bah dan perintah haji. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam sekian lama tidak ketemu dengan Ismail, karena kalau masih ingat pernah saya sampaikan, Nabi Ibrahim setelah meninggalkan Hajar dan Ismail di Mekah, beliau sempat sekian tahun tidak datang ke Mekah karena Allah belum perintahkan, tapi beliau tinggal di negeri Syam, tepatnya di Palestina. Dan kedatangan beliau pertama kali setelah beliau meninggalkan Ismail dan Hajar di dekat Ka'bah, itu setelah Ismail menikah. Dan Ibrahim datang, kemudian datang ke rumah Ismail, tapi Ismail lagi keluar berburu. Kemudian sempat Ibrahim menanyakan istri Ismail yang pertama ini, bagaimana kehidupan kalian? Maka semua isinya keluh kesah. Dari istri Nabi Ismail yang pertama ini keluh kesah. Maka Ibrahim mengatakan, nanti kalau suamimu pulang, sampaikan kalau ada seorang tamu bernama Ibrahim yang datang, dan sampaikan kepadanya pesan agar dia mengganti tiang pintu rumahnya. Ya, kalau masih ingat ya. Allahu a'lam. Ya, masih alhamdulillah. Yang jelas pada saat itu Nabi Ibrahim kembali ke negeri Syam. Kenapa kembali? Karena Allah suruh kembali. Ismail pulang dari berburu tidak ketemu sama ayahnya di saat itu. Maka dia pun pulang ke rumah, tanya istrinya ada tamu atau tidak. Dia katakan ada seseorang bernama Ibrahim. Apa pesannya? Pesannya agar anda mengganti tiang pintu rumah anda. Maka kata Ismail, itu ayahku Ibrahim, dia seorang nabi dan dia perintahkan aku untuk menceraikanmu. Karena tidak ada rasa syukur dalam rumah tangga itu. Nah, setelah itu Ismail nikah lagi dengan salah satu anak kepala suku Jurhum yang lain. Dan setelah sekian lama, entah berapa lama tidak disebutkan dalam buku sejarah, Ibrahim diizinkan yang kedua kali datang ke Mekah. Lalu ketemu sama Hajar dan istrinya serta ke rumah Ismail. Bertepatan yang kedua lagi Ismail lagi berburu. Di masa itu orang kalau berburu, yang pertama sama kedua ini berburu. Jadi berburunya cukup lama, bisa 3 bulan, 4 bulan baru pulang. Lalu dia Ibrahim ketemu sama istri keduanya Ismail, lalu ditanya kehidupan mereka, ternyata istri kedua ini selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim mengatakan, nanti kalau suamimu pulang, sampaikan ada seorang tamu bernama Ibrahim dan sampaikan agar dia mempertahankan tiang pintu rumahnya. Nah, lalu Ismail pulang waktu itu, dan pada saat itu Allah masih mengizinkan Nabi Ibrahim tidak pulang ke negeri Syam dulu. Maka ketemulah mereka, pertama kali ketemu. Sebelum ketemu tentu Ismail ke rumahnya lalu tanya ada tamu datang, katakan istrinya mengatakan iya ada seseorang yang bernama Ibrahim, apa pesannya? Pesannya agar engkau mempertahankan tiang pintu rumahmu. Maka Ismail mengatakan itu ayahku adalah bernama Ibrahim dan dia seorang nabi dan dia perintahkan aku untuk mempertahankan rumah tangga denganmu. Nah, setelah itu terjadilah pertemuan pertama antara Ismail dan Ibrahim setelah sekian tahun berpisah dari bayi
sampai sudah menikah. Jadi waktunya lama sekali. Pertemuan hari pertama baru melampiaskan rindu, malam harinya Nabi Ibrahim mimpi sembelih anaknya. Di hari pertama itu. Makanya Nabi Ibrahim sangat sedih. Tapi ini perintah Allah. Dan Allah menyebutkan itu sebagai ujian yang berat. Tapi karena keimanannya dia lakukan itu. Nah, sudah selesai tadi kita jelaskan pada pemain dan dari kita reviewkan bagaimana prosesi penyembelihan dan tidak jadi. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala setelah itu memerintahkan perintah yang baru. Perintah Allah kepada Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam sekaligus untuk membangun Ka'bah. Nah Ka'bah ini Bapak Ibu sekalian, dan saya minta sebentar mungkin kalau bisa pada saat saya sebutkan potongan ayat di surah apa, Bapak Ibu tolong dibuka aplikasi Al-Qurannya ya, biar kita sambil tadabbur gitu ya. Tapi belum sekarang, nanti sebentar saya mau sampaikan dulu. Ka'bah itu, Bapak Ibu sekalian, rumah Allah di muka bumi. Satu-satunya rumah Allah di muka bumi yang dibangun oleh Nabi Adam. Bersama anaknya yang bernama Syith. Shin ya tha, ya, dibaca Syith. Ini juga seorang Nabi. Jadi Nabi Adam punya anak, Qabil dan Habil, kemudian ada Syith. Syith ini dinobatkan jadi Nabi. Dan Allah turunkan kepada Syith alaihi wassalatu wassalam 50 kitab. Tentu ini ada kisah tersendiri. Tapi yang jelas Ka'bah itu dibangun pertama oleh dua manusia muda ini. Kemudian bangunan Ka'bah runtuh Bapak Ibu sekalian karena banjir di zaman Nabi Nuh. Karena semua muka bumi ini Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Nuh, semua air yang ada di langit dituangkan, semua air yang di bumi dikeluarkan sehingga bertemu. Dan yang selamat hanya yang ada di kapal Nabi Nuh saja. Nah termasuk waktu itu yang kena hancur adalah bagian bangunan Ka'bah. Tersisa pondasinya saja. Nah itulah sebabnya di zaman Nabi Ibrahim Allah suruh bangun kembali di pondasi yang sama. Nah itu Bapak Ibu bisa lihat dalam surah Al-Imran. Ya, surah nomor 3 ayat 96. Surah nomor 3 ayat 96. Allah berfirman, sekali lagi surah nomor 3 ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya Al-Imran 96 ya. Rumah yang mula-mula dibangun untuk beribadah manusia ialah Baitullah di Bakkah. Bakkah istilah Mekah. Ya, bisa juga Bakkah itu yang dimaksud adalah pondasi dasarnya Ka'bah, tapi dia di sini terjemahnya adalah Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Ya, menjadi petunjuk bagi semua manusia. Saya juga akan buka aplikasi Al-Quran karena cukup banyak ayat Al-Quran yang akan kita baca ya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Bapak Ibu bisa lihat dalam surah Al-Baqarah. Surah nomor 2 ayat 125 sampai 129. Ini Allah menggambarkan tentang perintah prosesi pembangunan Ka'bah pertama kali. Sekali lagi Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 125 sampai 129. Bunyinya wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa 'amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, maksudnya Baitullah, Ka'bah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Jadi semenjak waktu Allah ciptakan sampai menjelang hari kiamat, Ka'bah itu dijamin selalu lokasinya aman. Dan akan terus menjadi tempat ibadah. Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim tempat pijakan kaki Nabi Ibrahim. Nanti juga akan kita jelaskan dalam proses pembangunan insyaAllah. Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim. Tentu hadits menjelaskan di belakang maqam Ibrahim. Makanya Bapak Ibu kalau habis tawaf, sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat sholat.
Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku dan juga sujud. Maksudnya betul-betul di sekitar Ka'bah harus dipakai hanya untuk ibadah. Ayat 126-nya, wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Dan ingatlah, dalam Al-Quran teman-teman kalau ada kata-kata ingat berarti pelajarilah. Karena kita nggak mungkin mengingatnya tanpa mempelajarinya gitu ya. Ketika Ibrahim berdoa, dan doa ini Ibrahim ucapkan kapan? Pada saat beliau meninggalkan Hajar dan Ismail menuju ke negeri Syam. Kalau masih ingat di awal-awal kajian sirah kita, setelah Nabi Ibrahim menurunkan dan meninggalkan Hajar dan Ismail di dekat Ka'bah, lalu Nabi Ibrahim langsung menuju ke negeri Syam. Hajar sempat mengejarnya. Hai Ibrahim, apa kau meninggalkan kami? Di lembah, tidak ada manusia, tidak ada hewan, tidak ada kehidupan. Maka Ibrahim tetap diam. Kemudian diucapkan lagi oleh Hajar sambil Ismail jalan dengan untanya, Hajar ikutin. Wahai Ibrahim, apa kau tinggalkan kami di lembah? Gak ada kehidupan, gak ada manusia, gak ada hewan. Allah gambarkan dalam Al-Quran, biwadin ghairi dzara. Di lembah yang tidak ada pohon mati, apalagi pohon hidup. Nabi Ibrahim diam. Yang ketiga kali juga sama. Yang keempat kali lalu Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang perintahkanmu untuk ini? Kata Ibrahim, iya. Maka Hajar mengucapkan kata-kata mulia, idzan la yudayyi'ana. Kalau begitu tidak mungkin dia menyia-nyiakan kami. Maka setelah itu terjadilah prosesi Ibrahim pulang, sementara ke negeri Syam dia berdoa ini. Sementara kisah Hajar dan Ismail sudah kita ceritakan bagaimana Hajar bolak-balik dari Safa ke Marwah, bagaimana Jibril mengepakkan sayapnya keluar air Zam-Zam, bagaimana suku Jurhum keluar dari Yaman, kemudian jadi penduduk Mekah, dalam sehari komunitas Mekah terbentuk, ya. Itu sudah kita paparkan semua. Nah di ayat 126-nya ini, itu Allah kembali menggambarkan kepada kita bagaimana Ibrahim waktu pergi ke negeri Syam dalam kondisi dia sedih tinggalkan istri sama anaknya, dia berdoa ini. Dia mengatakan, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, maksudnya Mekah, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dan buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Jadi sampai sekarang Mekah itu walaupun tidak banyak pohon, tanaman, buah-buahan, tapi hampir semua buah-buahan ada. Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara. Kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Maksudnya kalaupun di Mekah ada orang kafir di masa itu, maka Allah juga memberikan dia keberkahan dari keberkahan Mekah itu sendiri. Dia juga akan dapat makan segala macam. Tapi kalau tidak beriman, meninggal dalam keadaan kafir, dia akan masuk ke dalam api neraka. Baik, 127-nya, ini ayat tentang prosesi pembangunan Ka'bah, Bapak Ibu sekalian. Wa idh yarfa Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah, artinya pelajarilah, ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail alaihi wassalatu wassalam, seraya mereka berdoa, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami ini, sesungguhnya Engkau lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi ini setelah ada perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk membangun Ka'bah, maka sementara prosesi pembangunan itu Nabi Ibrahim dan Ismail terus berdoa kepada Allah. Ini pelajaran penting Bapak Ibu sekalian. Kita kalau sementara sebelum mengerjakan amal, sedang mengerjakan amal, dan sesudahnya selalu berdoa agar Allah terima. Ya, supaya betul-betul Allah memberikan pahala maksimal. Itu yang dicontohkan oleh kedua Nabi yang muda ini. Mereka mengatakan, ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan ini, ya sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Lalu ayat 128-nya,
Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk juga patuh kepada Engkau. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami, sungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Dari ayat ini ada 3 faedah besar ya Bapak Ibu sekalian di 128 ini. Pentingnya seseorang selalu mendoakan kebaikan terutama untuk keturunannya, untuk dirinya, supaya selalu beriman pada Allah sampai ajal datang, dan doakan keturunan untuk menjadi keturunan yang selalu tunduk dan patuh kepada Allah. Yang kedua, pentingnya kita mempelajari agama Allah supaya kita mengikuti panduan sesuai dengan SOP syariat. Harus kita ikuti. Beribadah harus punya rujukan, punya dalil. Ada panduannya enggak? Tidak ada jangan dikerjakan. Ada dikerjakan. Itu batasannya. Kemudian yang ketiga, pentingnya seseorang untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini makna firman Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim dan Ismail mengatakan, dan terimalah taubat kami. Pertanyaan sederhana, dosa apa yang dikerjakan Nabi Ibrahim dan Ismail? Tidak ada. Sementara mereka lagi prosesi bangun Ka'bah. Maksudnya ayat ini adalah, kalau dalam prosesi kami bangun Ka'bah yang kau perintahkan ini ya Allah, ada kesalahan kami, maka terimalah taubat kami. Ini luar biasa. Jadi termasuk ya bagian yang harus diperhatikan oleh orang-orang beriman, bagaimana mereka selalu memohon maaf kepada Allah kalau seandainya ada ibadah yang dia kurang dalam mengerjakannya. Kemudian 129-nya, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, keduanya berdoa, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Kata sebagian ulama tafsir, ini maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim minta agar dikeluarkan dari penduduk Mekah, itu seorang rasul. Dan tidak ada yang datang sebagai rasul setelah Ibrahim dan Ismail alaihissalam di Mekah kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka mereka berdua mengatakan, ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab atau Al-Quran dan Al-Hikmah, Sunnah, serta mensucikan mereka. Sungguhnya Engkau lah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Nah ini yang kita bahas sampai ayat 129 gitu ya. Baik, ayat ini Bapak Ibu sekalian menjelaskan kepada kita tentang adanya prosesi pembangunan Ka'bah itu sendiri. Ibrahim alaihissalam pada saat membangun Ka'bah, ada beberapa hal yang Allah memang kekalkan supaya bisa kita yakin dan mengenang tentang upaya Nabi Ibrahim dalam membangun Ka'bah itu. Karena ini bukan tugas biasa. Ini bukan membangun rumah seorang raja dunia atau presiden atau membangun rumah orang tuanya. Ini membangun rumah Allah yang semua orang akan menjadikannya sebagai petunjuk dan rujukan. Sekarang berapa juta umat Islam yang sujud menghadap Ka'bah? Berapa miliar? Berapa tahun berjalan? Maka semua itu dipanen pahalanya oleh kedua nabi ini. Ini amal yang mulia sekali. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam setiap kali mau melihat stabilitas bangunan, beliau mundur ke belakang. Beliau mundur ke belakang. Nah, Bung Ibrahim itu supaya lihat ini sudah rata belum? Karena waktu itu Nabi Ibrahim bukan tukang batu. Beliau seorang nabi. Perintah Allah dijalankan, maka dia butuh tahu ini betul nggak, sudah pas nggak gitu ya. Nah setiap kali beliau mundur di satu titik, dan titik ini selalu beliau jadikan sebagai sentral. Itulah yang dikekalkan telapak kaki beliau, dikenal dengan Maqam Ibrahim ya. Dan itu Allah kekalkan ya, supaya kita tahu memang yang bangun Ka'bah adalah Ibrahim alaihissalam. Bahkan dijadikan sebagai bagian daripada umroh dan haji. Tawaf itu ada sholat di belakang
Maqam Ibrahim. Kalau Bapak Ibu sudah tahu, alhamdulillah. Kalau belum tahu, sholat 2 rakaat di belakang Maqam Ibrahim yang hanya 2 sampai 3 menit itu, rakaat pertama baca Al-Fatihah sama Al-Kafirun, rakaat kedua baca Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Ini pahalanya sama dengan bebasin 1 orang budak dari anak Ismail. Supaya lebih mendekatkan maknanya, Bilal dulu budaknya Umayyah di Mekah. Nanti kan kita bahas dalam kajian kisah kita ke depannya insya Allah. Bilal adalah budak Umayyah. Umayyah ini orang kaya Mekah. Lalu dia disiksa karena masuk Islam. Yang beli dia adalah Abu Bakar. Abu Bakar tebus kepada Umayyah. Kau mau jual berapa budak ini? Umayyah sebut angka yang sangat besar. Dia kaget. Dia pikir Abu Bakar tidak akan bayar. Abu Bakar bayar, ditebus. Nah semenjak penebusan tersebut, Bilal jadi bebas. Berarti semua ibadahnya Bilal dipanen oleh Abu Bakar. Dia jadi muadzin. Bayangkan sekian tahun jadi muadzin Nabi, semua orang yang datang sholat Bilal panen pahalanya. Tapi Abu Bakar panen pahala Bilal. Itu namanya pembebasan budak. Di masa kita sekarang tidak ada budak. Bisa masuk dalamnya adalah tawanan perang. Ditebus dengan zakat kita segala macam. Nah, bagaimana caranya kita bisa dapat pahala ini? Salah satunya sholat di belakang Maqam Ibrahim. Nah, itu dapat pahala itu. Nah, ini salah satu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Imran ayat 97. Ya, bisa dibuka Al-Imran ayat 97. Tadi sempat kita baca 96-nya ya. Jadi ayat 97 itu menggambarkan tentang Maqam Ibrahim ini. Saya bacakan bunyinya. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Yang artinya padanya, maksudnya di sekitar Ka'bah itu terdapat tanda-tanda yang nyata. Maksudnya tanda-tanda nyata kalau itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena orang selalu ke sana, orang tawaf, ya, orang muliakan. Lalu di antaranya tanda-tanda itu adalah makomnya Ibrahim, bekas pijakan kaki beliau pada saat melihat stabilitas bangunan Ka'bah. Barang siapa yang memasuki Baitullah di dalamnya atau di sekitarnya, maka amanlah dia. Dan mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sungguhnya Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Hukum haji, Bapak Ibu saya nanti akan kita masukkan di rangkuman kita setelah menjelaskan perbuatan-perbuatan yang telah dikerjakan Nabi mulia Ibrahim dan Ismail AS. Nanti akan jadi rangkaian haji. Ini wajib yang pertama kali kepada semua muslim dan muslimah. Ya, hukumnya wajib. Sebagaimana umroh yang pertama juga wajib. Dalam pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau ada punya kemampuan jangan ditunda-tunda untuk umroh dan haji. Ya. Karena saya lihat kadang-kadang mayoritas jemaah kami yang pergi haji itu sudah berumur. Ya. Masa mudanya di mana? Waktu saya tanya, Bapak sudah pernah haji? Belum. Kemana saja selama ini? Ternyata lebih banyak ke Eropa, ke Amerika, kemana-mana dan lupa tentang kewajiban utama dia. Harusnya pergi haji walaupun sekali seumur hidup. Itu yang wajibnya. Tapi kalau dia bisa ulang-ulangi sangat baik. Karena Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengulang-ulangi haji dan umrah. Dalam sabdanya beliau mengatakan, Tabi'u bainal haji wal umrah. Rutinkan haji dan umrah itu. Dari umrah ke umrah, dari umrah ke haji, dari haji ke umrah, dari haji ke haji. Fa'innahuma yanfiyanil faqra wal dhunub kama yanfirul kiru khabathal hadidi wal dhabi wal fiddah. Karena keduanya haji dan umrah kalau rutin dikerjakan maka akan membersihkan dan mengikis habis kefakiran dan juga dosa-dosa sebagaimana pandai besi menghilangkan karat dari besi emas dan perak. Walaysa li hajjatil mabrur jazaa'ul jannah. Tidak ada balasan haji yang mabrur kecuali surga. Baik, ini tentang masalah ya adanya maqam Ibrahim. Setelah selesai pembangunan Ka'bah ini, ya, Allah atau Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail terus berdoa. Tadi sudah kita bacakan Al-Baqarah 127. Ya Allah, terimalah ini dari kami.
Lalu Allah Azza wa Jalla memanggil dan memerintahkan Ibrahim setelah bangun Ka'bah selesai untuk menyeru manusia datang mengerjakan ibadah haji. Sempat Ibrahim berkata kepada Jibril alaihissalam dalam beberapa riwayat, "Wa ma yablughu sauti," sampai di mana suaraku? Karena Allah perintahkan Nabi Ibrahim sendiri, waktu itu tidak ada media kayak kita sekarang mungkin bisa di-share, bisa diangkat di media, semua orang dunia bisa lihat. Nabi Ibrahim sendiri di Mekah. Gimana caranya dia panggil orang satu dunia ini yang beriman untuk datang haji. Maka Jibril mengatakan, "Ma'alaika illal balad." Tugasmu hanya menyampaikan wahai Ibrahim. Maka Ibrahim AS naik ke atas sebuah gunung yang dianggap paling tinggi oleh beliau. Kemudian beliau menyeru untuk orang-orang datang mengerjakan ibadah haji. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan suara Ibrahim alaihissalam terdengar oleh semua orang beriman di saat itu. Maka semuanya berlumba-lumba datang untuk mengerjakan ibadah haji. Bapak Ibu bisa lihat dalam surah Al-Hajj. Memang Allah namakan surah Al-Hajj, surah nomor 22. Ya, surah nomor 22 di ayatnya 26 sampai 29. Di ayat 26-nya Allah berfirman, Al-Hajj, "Wa idh bawwa'na li Ibrahim makana al-baiti alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal-qa'imina lit-ta'ifina wal-qa'imina war-ruk'is sujud." Dan ingatlah, maksudnya pelajarilah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah kamu memperserikatkan atau mempersekutukan sesuatu pun dengan aku, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf, orang-orang yang beribadat, dan orang-orang yang ruku dan sujud. Maksudnya Allah berfirman kepada Ibrahim, disampaikan oleh Jibril tentang masalah ini. Perintah mensucikan Ka'bah dan juga memudahkan orang ruku, sujud, dan seterusnya. Lalu ayat 27-nya ini perintah Allah agar memanggil manusia haji. Wa'adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Dan berseruhlah hai Ibrahim kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru jauh. Jadi maksudnya ayat ini menjelaskan Nabi Ibrahim panggil, suaranya disampaikan ke seluruh dunia, dan saking jauhnya orang-orang yang datang dan terjangkau suara Ibrahim, sampai mereka menunggangi unta karena untanya kurang bekal sampai jadi kurus waktu tiba di Mekah. Ini yang dimaksudkan. Tujuannya ayat 28-nya adalah liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am faqulu minha wa atimul ba'isal faqir. Semua itu supaya mereka, manusia yang beriman, menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maksudnya mereka haji termasuk itu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu ada ibadah kurban dari prosesi tadi tidak jadinya disembelih Ismail oleh Ibrahim alaihissalam. Maka makanlah sebagian darinya dari hewan kurban itu, dan sebagian lagi berikanlah kepada untuk dimakan oleh orang-orang yang sengsara dan juga orang fakir. Terakhir ayat 29-nya, "Tsummal yaqdu tafathahum wal yufu nudurahum wal yattawafu bil baitil atiq." Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, maksudnya bersuci, dan hendaklah mereka menyempurnakan nadar-nadar mereka, hendaklah mereka melakukan melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu atau Baitullah. Saksi bahasan kita adalah di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, disuruh Ibrahim menyeru manusia agar datang dan beribadah untuk mengerjakan ibadah haji. Setelah itu tentunya mulailah manusia datang dan mengerjakan ibadah haji, dan pada masa itu semua manusia yang datang ke Mekah yang beriman, mereka bertauhid kepada Allah, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada kesyirikan sama sekali. Dan dari semua rangkaian yang kita sudah sampaikan dari pertemuan yang lalu dan sekarang, inilah rangkaian ibadah haji. Dimulai dari
bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail salam, gitu kan? Mulai daripada Hajar waktu sa'i jalan antara Safa dan Marwah untuk mencari air, lalu menemukan air Zam-Zam, ada ibadah sa'i. Ditemukan air Zam-Zam, ada ibadah minum air Zam-Zam. Kemudian Nabi Ibrahim membangun Ka'bah untuk dimuliakan dan hanya jadi kiblat. Kemudian juga tawaf keliling, rukuk dan sujud, sholat di sana. Kemudian prosesi penyembelian yang tidak jadi tadi, maka ada ibadah kurban. Semua ini menjadi satu rangkaian daripada ibadah haji sendiri. Tentu kalau saya ringkaskan Bapak Ibu sekalian, haji itu 6 hari. Haji itu 6 hari. Dari tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Ini haji. Wajibnya 4 hari, sunnahnya 2 hari. Tapi semua rangkaian kalau Bapak Ibu mau sempurna 6 hari. Tanggal 8 dikenal dengan hari Tarwiyah, ini hukumnya sunnah. Biasanya travel-travel kita nggak masuk di sini. Mereka tetap di penginapan. Tapi sayang sekali. Kalau kami di Uhud Tour memang kami sempurnakan semua. Tanggal 8 juga jemaah haji masuk. Jadi di sini Bapak Ibu niat di hotelnya masing-masing. Niat labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku jawab panggilanmu untuk haji. Nah, pada saat kita ucapkan itu, Bapak Ibu sekalian, kita pakai baju ihram, ibu-ibu pakai lengkap dari kerudung kepala sampai kaos kaki. Yang terbuka hanya wajah dan telapak tangan. Bapak-bapak pakai 2 lembar kain ihram yang tidak boleh berjahit. Disulam biasanya ya. Dan Nabi SAW menggunakan warna putih. 1 di bawah, 1 di atas. Dan di saat itu bapak-bapak tidak boleh tutup kepala. Tidak boleh pakai pakaian dalam, tidak boleh pakai celana dalam, tidak boleh pakai kaos dalam, ya. Kemudian juga tidak boleh pakai sepatu yang menutupi mata kaki. Ya. Ini laki-laki sedikit banyak peraturan-peraturannya kalau sedang ihram, ya. Jadi jangan pakai baju kaos, jangan pakai celana dalam, cuma pakai 2 lembar kain ihram itu pada saat Anda sudah sebelum niat, ya. Nanti kalau sudah niat itu menjadi larangan. Malah mutlak gitu ya. Tidak boleh tutup kepala dengan yang melekat di kepala seperti kopiah, topi pet, atau kain ihram kalau kita rasa panas. Tapi kalau jauh dari kepala seperti payung boleh. Kalau jauh dari kepala gitu ya. Kemudian tidak boleh pakai sepatu yang menutup mata kaki. Pernah Nabi SAW melihat ada sahabat lakukan, Nabi suruh potong sepatunya supaya mata kakinya kelihatan. Maka paling aman pakai sendal. Paling lama pakai sendal. Dan kalau sudah kita berihram, yang sudah niat, Bapak Ibu ada larangan-larangan. Tidak boleh pakai wangi-wangian, termasuk pakai sabun, ya, pakai tisu basah. Kalau sudah niat, ya, tidak boleh mencabut bulu di badan secara sengaja, tidak boleh memotong kuku, ya. Kalau sebelum berihram, sebelum niat, sunnahnya memang mandi, pakai sampo sama sabun, gunting kuku, ya, ya. Kalau laki-laki ditambah dengan mencukur kumis. Tapi setelah niat, maka tidak boleh lagi. Kita harus jaga. Jadi Bapak Ibu kalau ingat, kalau lagi umroh, lagi haji, kalau sudah lagi dalam kondisi ihram, masuk kamar hotel, jangan sampai pakai sabun, maaf kalau cebok atau mandi. Boleh kita segarkan lagi badan kita dengan mandi, tapi hindari wangi-wangian ini. Kalau ada yang mengatakan, tapi Ustadz kan ada sabun sama sampo yang tidak wangi. Saya pernah lihat ada jemaah haji kami, tahun lalu kebetulan hajinya, dia bawa dari Indonesia ini, ternyata saya cium masih wangi. Lebih baik dihindari saja gitu ya. Hanya sebatas pakai ihram. Nanti selesai ibadahnya, dia boleh mandi dengan menggunakan wangi-wangian lagi. Nah, kemudian juga ada larangan, tidak boleh lagi suami istri rafath. Rafath itu mengucapkan kata-kata yang menuju ke hubungan biologis. Gandengan boleh. Ya kalau lagi tawaf, lagi sa'i. Tapi kalau sudah mengarah ke biologis nggak boleh. Ya, janji-janjian, kode-kodean nih nanti malam gini ya nggak boleh. Ya, itu ya. Jadi lagi ihram nggak boleh. Kemudian juga tidak boleh Bapak Ibu sekalian memburu hewan darat. Mungkin sekarang tidak berlaku ya, tapi ini hukum dulu berlaku. Karena di masa dulu orang pergi Mekah itu main unta sama kuda. Dan mereka kalau kehabisan bekal tengah jalan, mereka berburu kelinci, mereka berburu kambing rusa. Nah itu kalau lagi ihram tidak boleh. Dalam surah Al-An'am Allah sebutkan itu. Tapi sekarang sudah tidak berlaku tentunya buat kita ya.
Nah, ini adalah larangan-larangan ihram yang harus kita jaga tentunya. Dan kalau ada orang, kalau rafaz saja mengucapkan kata-kata yang menuju ke biologis nggak boleh, berarti biologisnya lebih tidak boleh. Kalau ada orang biologis sementara ihram, batal ibadah haji ataupun umrohnya. Dia harus ulangin lagi. Plus kalau haji itu dia tambah menyembeli unta. Ya. Jadi memang ada larangan-larangan gitu ya, yang tidak boleh. Baik, tanggal 8 Bapak Ibu pakai ihram di kamar hotel, baca labbaik Allahumma hajjan, lalu menuju ke Mina. Ya. Tarwiyah ini, itu diistilahkan Bapak Ibu sekalian karena umumnya musim haji itu panas, sedikit panas. Biasanya orang ambil air, dipercikin di padang pasir, supaya panasnya berkurang. Nah ini dikenal dengan tarwiyah. Makanya tanggal 8 dibilang hari tarwiyah karena mendinginkan lokasi itu dengan air gitu ya. Kemudian kita masuk ke Mina itu sebelum duhur. Sebelum duhur. Sebenarnya Bapak Ibu kalau bayar paket haji itu sudah masuk include kemah Bapak Ibu makan dan minum. Ya. Jadi kami sarankan kalau pilih travel usahakan kalau haji masuk tanggal 8. Di tanggal 8 itu di Mina yang kita lakukan ibadah haji itu sholat duhur di waktu duhur 2 rakaat. Sholat asar di waktu asar 2 rakaat. Jadi tidak dijamak tapi dikasar, dipangkas. Duhur di waktu duhur 2, asar di waktu asar 2. Di antaranya Bapak Ibu boleh tidur, boleh makan, boleh berzikir ya. Yang penting kita nginap di Mina. Maghrib di waktu maghrib 3 rakaat, isya di waktu isya 2 rakaat. Kenapa maghrib tetap 3? Karena memang yang dipangkas, yang dikosor hanya sholat 4 rakaat. Subuh nggak bisa jadi 1 rakaat, maghrib nggak bisa jadi 1,5 rakaat. Ya. Jadi yang boleh hanya yang 4 rakaat. Duhur, asar, dan isya. Itu yang dikosor. Sebagaimana jamak juga hanya boleh duhur sama asar, maghrib sama isya. Nggak boleh asar sama maghrib. Nggak boleh isya sama subuh. Nggak boleh subuh sama duhur. Dia hanya boleh duhur sama asar dan maghrib sama isya. Boleh takdim di awal waktu, duhur dan asar di waktu duhur, didahulukan duhur dulu baru asar, atau takhir, diterlambatkan di waktu asar, tapi tetap berurut. Duhur dulu 2, baru asar 2. Nah seperti itu juga dengan maghrib dan isya. Nah nanti Bapak Ibu nginap di Mina, di tenda, ya umumnya sekarang tenda sudah ber-AC, sampai besok tanggal 9. Ya. Saya ulangi lagi 6 hari ini, tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tanggal 8 hukumnya sunnah. Bapak Ibu jemaah haji masuk atau tidak masuk Mina tidak berdosa. Tapi kalau dikerjakan pahalanya lebih besar. Sebagaimana nanti hari terakhir, hari ke-13 sunnah juga. Nah hari terakhir, hari tasyrik. Tapi ini juga kami sarankan tetap dikerjakan. Karena Allah bilang tentang masalah orang yang menyempurnakan sampai tanggal 13, liman ittaqa. Bagi orang yang lebih bertakwa. Orang yang lebih patuh kepada Allah. Baik, tanggal 8 sudah. Kita masuk di Mina, sholat duhur, asar, maghrib, isya, nginap. Besok tanggal 9-nya masuk hari wajib. Ini harus wajib ada di Arafah. Gak boleh keluar. Dari mulai sebelum duhur, nanti sholat duhur asar, ini bedanya di jamak qasar. Duhur asar 2 rakaat, dipangkas dan ditakdim, dimajukan di waktu duhur. Ya. Ini walaupun orang Mekah. Penduduk Mekah pun sama. Kalau lagi ibadah haji, mereka lakukan ini. Nanti di sini Bapak Ibu mendengarkan khutbah Arafah. Nabi SAW biasa menyampaikan khutbah atau menyampaikan khutbah Arafah. Biasanya para ustadz, para kiai menyampaikan khutbah Arafah, nasihat ya agama. Kemudian sampai Bapak Ibu habis dengar khutbah, sholat duhur dan asar, kemudian mungkin ada tanya jawab atau apa, intinya makan siang, habis itu istirahat sebentar, habis asar sampai terbenam matahari ini doa. Bukan lagi saatnya ngobrol, mulai masuk waktu asar sampai terbenam matahari. Kalau misalnya asar jam 4, maghrib jam 6, 2 jam itu Bapak Ibu jangan ngobrol sama siapapun di Arafah. Karena kata Nabi SAW, doa yang paling afdal doa Arafah. Doa Arafah. Kalau ada Bapak Ibu yang tanya, Ustaz, di Arafah nanti habis asar,
Mana lebih baik? Saya berdoa atau saya baca Quran? Walaupun baca Quran mulia tetap kami mengatakan berdoa. Mana lebih baik? Zikir atau saya berdoa? Tetap lebih baik dia berdoa. Karena Nabi SAW bilang doa paling afdal itu di Arafah. Di Arafah. Dan ini puncak haji. Makanya kata Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Haji itu adalah Arafah. Ya, ini penting sekali untuk digarisbawahi Bapak Ibu sekalian ya. Dan jangan banyak sibukkan kita dari makan, minum terus-menerus. Boleh, bukan tidak boleh. Tapi bolak-balik cemilannya akhirnya bolak-balik juga ke WC. Ya. Dan banyak ngobrol, banyak tidur. Arafah lewat. Padahal Arafah ini waktunya sangat terbatas. Kata Nabi SAW, di hari Arafah, keutamaannya itu Allah Azza wa Jal turun ke langit bumi. Kemudian mengatakan kepada para malaikatnya, lihatlah hamba-hambaku itu datang dalam kondisi berdebu karena mengharapkan rahmatku. Maka kalian semua jadi saksi kalau hamba-hambaku ini memiliki dosa, penghuni Arafah ini memiliki dosa sejumlah butiran pasir di muka bumi atau sejumlah tetesan air hujan atau sejumlah tetesan air, pasir atau buih di lautan. Maka aku sudah bersihkan semua, aku maafkan semua. Lalu Allah berfirman kepada orang yang hadir di Arafah, bubarlah dari sini wahai hamba-hambaku dalam kondisi dosa kalian diampuni dan juga orang-orang yang kalian berikan syafaat. Jadi siapa yang didoakan oleh teman yang lagi haji di Arafah itu dimustajab. Ya, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Arafah ini mahal banget. Makanya orang yang pergi sana Bapak Ibu sekalian sudah niat haji ya. Walaupun dia sakit di rumah sakit selama belum meninggal, pemerintah Saudi siapin ambulan dibawa ke Arafah. Walaupun dalam kondisi diinfus, pakai ihram. Karena kalau dia hadir di Arafah berarti dia haji. Gitu ya. Nah ini sampai terbenam matahari. Bapak Ibu jangan keluar sebelum terbenam matahari. Ya syarat dari Nabi SAW adalah terbenam matahari. Di tanggal 9 ini ya. Setelah terbenam matahari, semua jemaah haji pergi ke Muzdalifah. Lokasi yang ketiga. Di Muzdalifah ini kita mabit, menginap. Ya. Dan kita sunnahnya sholat maghrib isya digabung jamak ditakhir. Diterlambatkan di waktu isya. Jadi kalau di Arafah ini tadi dimajukan duhur asarnya. Kalau malamnya di Muzdalifah diterlambatkan. Nabi SAW terlambatkan sholat maghrib isya di Muzdalifah. Lalu beliau istirahat malam itu. Waktu istirahat. Karena seharian tadi ibadah di Arafah. Ini namanya Muzdalifah. Boleh juga fatwa sebagian ulama meninggalkan kalau sudah lewat pertengahan malam. Terutama kalau ada kaum wanita, ada orang tua, ada anak-anak itu dibolehkan. Gitu ya. Kalau mau lebih afdal sampai sholat subuh di Muzdalifah. Ini tanggal 9. Tanggal 10-nya ya. Itu Idul Adha. 10 itu adalah Idul Adha. Dikenal juga dengan hari Nahar. Hari Nahar atau hari Adha. Nah di sini Bapak Ibu sekalian jemaah haji melakukan salah satu dari 3 kegiatan. Tapi yang paling dasar hari itu adalah Jumrah Aqabah. Ya tadi melontar itu. Tempat melontar ini ada 3. Sugra, Wusta dan Aqabah atau Kubra. Kecil, sedang, besar. Nah di hari Idul Adha Bapak Ibu lempar 1 titik saja. Aqabah, 7 butir batu. Batu kecil ya, kerikil kecil. Jangan lempar batu besar, lempar sepatu, ada yang lempar kayu. Gitu kan. Ini mengikuti sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan bertakbir Allahu Akbar 1 batu. Allahu Akbar yang kedua. Dan Bapak Ibu sudah tahu belum keutamanya nih. Melontar jumrah. Kata Nabi SAW. Melontar jumrah 1 batunya akan menggugurkan 1 induk dosa besar. Jadi kalau kita melontar hari Nahar itu, hari Idul Adha itu, 7 butir kan hari itu berarti 7 dosa besar kita bersih. Nah kemudian kita menuju ke Mekah di Ka'bah, tawaf ifadah, tawaf wajibnya haji, tawaf dan sa'i. Setelah itu, yang haji tamattu menggabungkan umroh sama haji atau haji kiron, menggabungkan umroh sama haji, ini Bapak Ibu sekalian berkurban. Menyembelih hadyu, hewan. Kalau Bapak Ibu sudah sempurnakan 3-tiganya tadi, Jumrah Aqabah,
dan Bapak Ibu tawaf ifadah wajibnya haji, ini semua berkumpul di hari Idul Adha ya. Dan Bapak Ibu juga sudah menyembeli, maka boleh tahallul. Cukur rambut, buka baju ihram, pakai baju biasa saja. Pakai baju biasa. Semuanya sudah halal, termasuk hubungan suami istri. Tapi syaratnya 3 hal tadi harus dipenuhi. Ya. Nah setelah itu Bapak Ibu di Idul Adha ini, itu Bapak Ibu pergi, misalnya pun kalau kayak kami biasa, kami ajak jemaah dulu kembali ke hotel, mereka gak mandi segala bersih-bersih karena sudah bebas dari ihram. Lalu mereka nanti kita bawa kembali ke Mina. Nah mulai tanggal 10 Idul Adha, 11, 12, 13 semuanya di Mina. 4 hari ini semua di Mina. Nah di sini nanti sama tadi waktu hari Tarwiyah, duhur di waktu duhur 2 rakaat, asar di waktu asar 2 rakaat, maghrib di waktu maghrib 3 rakaat, isya di waktu isya 2 rakaat. Nginap tuh tanggal 10. Tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 melontar saja kerjanya. Melontar. Tapi melontarnya 3 titik. Kecil, sedang, besar. 7, 7, 7. Ini kita melontar yang paling afdol setelah zawal. Setelah waktu duhur. Memang sedikit panas, tapi ini yang paling afdal. Ya. Bapak Ibu keluar setelah sholat duhur, 2 rakaat, keluar dari kemah, menuju ke jumroh. Gitu ya. Bagian tidak mampu sakit, ibu-ibu bisa titipin kepada jemaah. Nanti dilontarin juga bisa. Kalau mau ikut lontar sendiri bagus. Gitu ya. Di sini kita lontar 3. 7 batu butir, ya kerikil. Kita baca Allahu Akbar 7 kali di titik yang kecil. 7 kali titik yang besar, 7 kali titik yang, besar, yang sedang, 7 kali titik yang besar. Kalau kita gabung berarti 21 batu hari itu. Artinya 21 batu berarti 21 dosa besar. Dibersihkan di tanggal 11 Zulhijjah, hari pertama tasyrik. Tanggal 12 juga sama. Jumrah juga. Nah kalau ada jemaah haji di tanggal 12 sudah mau keluar dari Mina, dia mau selesaikan hajinya, yang wajib saja dia mau kerjakan, dia bisa dikenal dengan nafar awal. Nafar awal. Ini boleh, tapi Bapak Ibu keluar dari Mina sebelum terbenam matahari. Kalau mau lebih baik, Bapak Ibu lanjut sampai tanggal 13. Sempurnakan. Biasanya dari tanggal 12 ke 13 ini kemah sudah kosong, karena orang pada buru-buru keluar. Nah, kami biasa tinggal terus sampai tanggal 13. Dan tanggal 13 juga jumroh sama. Melontar 3 titik. Nah setelah itu ibadah hajinya selesai. Kalau ada yang tanya, Ustadz lalu kenapa orang kalau pergi haji waktunya lama? Kalau pemerintah bisa sampai reguler bisa 40 hari. Kalau ONH plus atau swasta biasanya 21 hari. Kecuali Bapak Ibu request sendiri, saya cuma mau 12. Biasanya sih minimalnya itu antara 9 sampai 12 hari minimal. Itu karena memang di sana mereka jual paket itu, hotel, itu satu paket Bapak Ibu sekalian. Jadi memang Anda cepat atau lambat, tetap aja bayarnya sama. Maka lebih baik kita perbanyak ibadah di sana. Nah kurang lebih seperti itu. Ini rangkaian ibadah haji penjelasannya. Karena memang sampai di sini di kajian sirah kita sudah tidak ada lagi lanjutan tentang masalah haji. Kita akan pindah nanti di poin yang lain, yaitu awal mula munculnya kesyirikan di Mekah. Awal mula munculnya kesyirikan di Mekah. Setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS menerapkan syariat Allah di Mekah, terus saja orang-orang Mekah bertauhid dan semua jemaah haji datang bertauhid. Tidak ada sama sekali penyembahan berhala, tidak ada syirik kepada Allah. Ya, itu berjalan sampai keduanya meninggal dunia. Setelah keduanya meninggal dunia, sekarang lebih fokus sedikit Bapak Ibu sekalian. Setelah keduanya meninggal dunia, masih ingat dulu ada satu suku Arab dari Yaman yang keluar lalu ketemu dengan tinggal bersama Ismail dan Hajar. Masih ingat namanya? Suku Jurhum namanya. Jurhum. Nah suku Jurhum ini Bapak Ibu sekalian, waktu mereka berkuasa di Mekah, seperti kondisi Mekah sekarang, cuma mungkin lebih sederhana sedikit. Tapi karena jemaah haji datang, maka ekonomi di Mekah itu hidup. Karena orang jualan apa saja, makanan, minuman, orang beli. Dari dulu sampai sekarang.
Nah, suku Jurhum ini jadi makmur. Gitu kan? Rupanya ada suku Arab yang lain namanya Khuza'ah. Ini cemburu. Maka di masa itu, orang bukan cemburu datang, kerja sama-sama. Kayak kita sekarang, kita lihat perusahaan itu maju, mungkin kita bisa pelajari, sportif. Kalau dulu tidak, orang main serang-serang. Maka Khuza'ah ini bentuk pasukan mengepung Mekah untuk menyerang Mekah, untuk menundukkan Mekah. Maka terjadi peperangan besar antara dua suku ini. Suku Jurhum dan suku Khuza'ah. Jurhum penduduk Mekah dan Khuza'ah pendatang. Tapi Allah takdirkan Khuza'ah yang menang. Kalah Jurhum. Nah, karena suku Jurhum ini emosi Bapak Ibu sekalian, mereka tidak terima, maka akhirnya mereka menimbun sumur Zam-Zam. Suku Jurhum menimbun sumur Zam-Zam. Ahli sejarah mengatakan Zam-Zam hilang itu kurang lebih antara 300 sampai 500 tahun. Gak ada Zam-Zam waktu itu. Karena disembunyikan. Nanti akan kita jelaskan di pertemuan kita akan datang ya. Insya Allah itu kapan ditemukan kembali sumur Zam-Zam? Nanti di masanya Abdul Muttalib, kakeknya Nabi, sekian ratus tahun kemudian. Nah, suku Jurhum ini, suku Khuza'ah yang datang berkuasa Bapak Ibu sekalian, turun-temurun sampai datang satu raja mereka bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini salah satu raja. Orangnya sebenarnya dermawan. Tapi dia tidak ngerti ajaran Nabi Ibrahim. Dia pendatang, dia nggak ngerti. Dia cuma pikir nenek-neneknya dulu berkuasa di Mekah, serang Mekah berkuasa, maka dia juga jadi raja. Dia suka berbagi, orangnya dermawan, tapi tidak paham agama. Dan dia selalu hampir tiap hari mengerahkan orang-orang yang dia biayai, Bapak Ibu sekalian, itu untuk mendatangkan air dari luar Mekah. Sampai satu waktu dia pergi ke negeri Syam. Dia ketemu sama satu suku namanya Amalik. Amalik ini suku yang menyembah berhala. Lalu Amr bin Luhai tanya, apa ini yang kalian sembah? Kata orang-orang negeri Syam itu, suku Amalik ini perantara antara kami sama Allah. Jadi kami tidak sembah berhala lain, tapi kami jadikan perantara antara kami sama Allah. Jadi kalau kami butuh hujan, kami minta kepada patung ini, nanti patung ini yang sampaikan kepada Allah. Ini tentu kebodohan ya. Karena patung itu dia yang pahat, dia yang ukir, dia yang kasih nama, kalau rusak dia yang perbaiki, tapi dianggap sebagai Tuhan. Sekutunya Allah gitu ya. Makanya dikatakan orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah. Maka Amr bin Luhai bilang, kalau begitu juallah beberapa Tuhan kalian kepada saya, patung itu. Karena di Mekah kami nggak punya air. Maka dia mulai beli patung Bapak Ibu sekalian pada saat itu. Dan dijadikan atau dia bilang sama penduduk Mekah, ini adalah patung ya yang bisa mendatangkan hujan buat kalian. Mendatangkan air buat kalian. Dan dia membawa beberapa patung. Maka mulailah orang-orang Mekah, Bapak Ibu sekalian, menyembah patung itu. Ini kesyirikan pertama. Jadi dia yang mengajar, merubah ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Ya. Dan patung pertama yang dimasukkan di Mekah itu diberi nama oleh Amr bin Luhai dengan Hubal. Nama patungnya Hubal. Nanti kita akan jelaskan di perang Uhud Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Abu Sufyan waktu menang melawan muslimin, dia mengatakan telah menang Hubal. Maksudnya Tuhannya mereka itu patung yang pertama kali ditaruh oleh Amr bin Luhai gitu ya. Dan setelah itu Amr bin Luhai masukkan banyak sekali patung-patung di Mekah. Bahkan lebih dari itu Amr bin Luhai menyuruh penduduk Mekah untuk membuat patung sendiri. Jadi orang Mekah harus buat patung. Setiap suku buat patung sendiri. Sampai berkembang setiap keluarga buat patung sendiri. Sampai diizinkan dan diperintahkan penduduk Mekah untuk transaksi patung di pasar. Nah dengan ini seluruh orang Mekah mulai menyembah patung walaupun mereka tahu Ka'bah itu rumahnya Allah. Mereka tahu yang ciptakan langit dan bumi Allah. Bapak Ibu kalau hidup di masa itu ketemu sama
Abu Lahab, Abu Jahal, lalu tanya, siapa yang ciptakan langit dan bumi? Mereka bilang Allah. Ya. Tapi kalau ditanya, lalu untuk apa patung-patung? Ada 360 patung di Mekah waktu Nabi SAW lahir. Itu kalau ditanya, lalu kenapa patung-patung ini? Mereka bilang, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami nggak sembah kecuali kami jadikan perantara antara kami sama Allah. Allah nggak butuh perantara, Bapak Ibu sekalian. Apalagi benda mati. Allah langsung diperintahkan kita oleh Allah untuk berhubungan dengannya. Makanya Nabi SAW mengatakan, mintalah segala sesuatunya dari Tuhan kalian Allah walaupun tali sendal kalian. Tali sendal putus minta sama Allah. Makanya Umar pernah tali sendal putus mengatakan, ya Allah tali sendal saya putus gantikanlah. Dari mana kita tahu kalau doa kita diijabah? Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita lagi sakit, Bapak Ibu sekalian kita bilang, ya Allah sembuhin saya, tidak akan lemparkan obat dari langit. Allah juga kalau kita bilang, ya Allah mudahin jodoh, Allah tidak lemparin manusia. Atau kita bilang, ya Allah berikan saya rezeki, Allah tidak akan lemparin uang gitu kan. Lalu dari mana? Ada satu sistem Allah buat namanya sunnatullah, Bapak Ibu sekalian. Sunnatullah itu proses ya. Misal contoh kita lapar, kita bilang ya Allah hilangin lapar saya. Tidak tiba-tiba laparnya hilang. Allah mudahin kita dapat makanan, kita kunyah dulu, ditelan di tenggorokan, diproses usus baru laparnya hilang. Nah itu namanya sunnatullah sistem. Maka kalau kita bilang ya Allah sembuhin saya, Allah buat kita bertemu dengan seseorang atau kita baca informasi tentang dokter, lalu kemudian kita konsultasi cocok, resepnya cocok, lalu kita sembuh. Nah itu namanya sistem. Kan gitu. Kita tiba-tiba cenderung dengan seseorang, cocok, kita melamar, menikah. Kita tiba-tiba ditawarin bisnis oleh seseorang, kita iyakan, terbukalah pintu rezeki. Nah seperti itulah. Nah ini jawaban daripada doa itu sendiri. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, aku diperlihatkan Amr bin Luhai di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi isi perutnya keluar. Lagi disiksa gitu ya. Karena dia yang pertama mengubah ajaran Ibrahim alaihissalam. Dan dia bukan cuma sekedar mengubah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi dia banyak sekali memasukkan patung-patung dan menyuruh patung-patung dan memberikan nama-nama seperti ada Wud, ya itu yang disembah oleh suku Kalb di Mekah. Ada Suwa yang disembah oleh suku Hudzail, ada Yaguth disembah oleh suku Tai, ada juga dan penduduk wilayah Jarash, ada juga Ya'uq disembah oleh penduduk Hamazan, dan ada Yathar disembah oleh penduduk Yaman. Dan yang paling ajaib ini ada kisah yang unik Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin kalau saya lihat waktunya sepertinya kita tutup dengan kisah ini karena ini sedikit panjang tapi ada kisah dua patung namanya Isaf dan Na'ilah. Kalau belum pernah dengar ini nama Isaf dan Na'ilah. Dan Bapak Ibu kalau pilih nama buat anak, buat cucu, hati-hati dengan nama-nama yang pernah Allah hukum. Seperti nama Fir'aun, ya. Contoh ya, Haman, Qarun, Namrud, ya. Hati-hati. Atau di masa kita mungkin ada orang yang meninggal dalam keadaan kafir, jelas kalau meninggal dalam keadaan itu masuk neraka. Gak boleh dipakai namanya, hati-hati. Ya. Kita pakai nama-nama kita, nama-nama Islam. Karena itu berbahaya ya. Nah ada kisah Bapak Ibu sekalian. Dari semua patung yang ada di Mekah itu. Ada dua patung yang agak unik. Namanya patung Isaf dan Na'ilah. Isaf ini patung laki-laki, Na'ilah patung perempuan. Ini sebenarnya bukan patung. Tapi dua manusia yang Allah kutuk. Dua manusia yang Allah kutuk. Ya. Ceritanya adalah Isaf sama Na'ilah ini saling suka Bapak Ibu sekalian. Penduduk Yaman. Maka Isaf ini laki-laki ini melamar Na'ilah dari orang tua Na'ilah. Tapi ditolak. Nah waktu itu perjalanan yang jauh dan jauh dari keluarga adalah haji. Maka keduanya pergi haji. Pergi ke Mekah. Dan di depan Ka'bah di saat lagi sunyi mereka berzina. Ya. Akhirnya Allah kutuk jadi patung. Isaf dan Na'ilah. Nah, waktu awal-awal mereka dikutuk, penduduk situ masih tahu. Maka ditaruhlah Isaf di Bukit Safa, ditaruh Na'ilah di Bukit Marwah untuk jadi pelajaran. Ini loh kalau orang buat maksiat depan Ka'bah hukumannya begini.
Tapi berjalan waktu sampai datang Amr bin Luhai, orang lupa kisahnya ini. Maka Isaf dan Nailah diangkat, ditaruh dekat Ka'bah baru disembah. Nah, ini luar biasa gitu. Mereka tidak faham tentang masalah bagaimana kisah Isaf dan Nailah. Ini kejahilan. Dan kenapa waktu di Mekah Bapak Ibu sekalian dinamakan dengan masa jahiliyah? Karena memang pada saat itu Bapak Ibu sekalian mereka sangat bodoh, ya, sangat bodoh. Kebodohannya itu, maaf, bukan kebodohannya itu bukan melampaui batas. Mereka menyembah patung. Kan patung itu seperti saya bilang, patung itu kan semua yang buat manusia dibentuk sama dia, dia yang bentuk matanya, dia yang ukir-ukir, dia yang warnahin. Dia yang pikul ke tempat yang dia mau sembah, kalau rusak dia perbaiki, lalu dipanggil Tuhan. Ngomong nggak bisa, bantu nggak bisa berikan manfaat dan mudarat. Ini bahaya sekali. Dan di masa kita sekarang banyak orang tidak sadar terjerumus dengan hal yang sama walaupun bukan patung. Sebagai contoh, mereka bilang dalam sholatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Tapi selepas sholat pergi kuburan sebelah masjidnya, minta-minta. Loh, tadi komitmen hanya kepadamu ya Allah itu mana? Kuburan Bapak Ibu sekalian dalam Islam, kita disunnahkan Nabi datang ziarah. Salam, doakan. Nah itu kita yang disunnahkan Nabi SAW. Nabi sering ulangi ke Baqi, ke kuburan syuhada Uhud gitu ya. Tapi tidak pernah Nabi ambil tanahnya, tidak pernah Nabi taruh air di situ diambil keberkahan, itu tidak pernah ada dalam sejarah. Kalau Bapak Ibu melihat kuburan Nabi Muhammad SAW itu ada di dalam kamarnya Aisyah. Kenapa kuburan Nabi dalam kamar Aisyah? Karena semua nabi-nabi dikubur di tempat mereka meninggal. Beda sama kita. Kita meninggal di rumah, tetap dibawa ke pemakaman. Kalau nabi-nabi nggak begitu. Meninggal di situ dikubur. Makanya Nabi Muhammad SAW dikubur di kamarnya Aisyah. Karena meninggal napas terakhir di kamarnya Aisyah. Jadi Aisyah itu ini ranjangnya, itu kuburan Nabi. 30 tahun lebih. Nabi meninggal tahun 11. Aisyah masih hidup setelah itu di masa Abu Bakar. Abu Bakar berkuasa 11 sampai 13 Hijriah. Setelahnya Umar datang 10 tahun. Ya, dari tahun 13 sampai 23. Setelahnya Utsman datang 23 sampai 37. Setelahnya Ali datang sampai tahun 40. Ini Aisyah masih hidup. Setelahnya ada Muawiyah masih hidup. Dan di masa inilah Aisyah meninggal dunia. Belum ada satupun riwayat Aisyah mengatakan, hai muslimin ini kuburan Nabi ambil tanahnya. Hai muslimin taruh air di sini. Tidak pernah sama sekali. Para sahabat datang mengucapkan salam pada Nabi. Kemudian mereka pergi. Jadi enggak dilakukan seperti sebagian muslimin sekarang. Akhirnya mengkultus kuburan itu. Orang-orang yang sudah mati, sealim apapun dia, mereka butuh sama kita. Sealim apapun itu. Bapak Ibu tahu kenapa kita baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW? Apa itu salawat? Kita minta agar Allah tambahkan rahmatnya. Kenapa Nabi Muhammad didoakan itu? Karena Nabi sudah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Karena orang yang sudah meninggal tetap butuh tambahan. Semua nabi-nabi kita bilang alaihimussalatu wassalam. Para sahabat kita bilang radhiyallahu anhum. Kenapa kita doakan mereka? Padahal mereka orang-orang soleh. Karena orang yang mati butuh doa orang yang hidup. Jangan dibalik. Jangan seakan-akan kita yang butuh dari orang mati. Keliru. Kita masih hidup, kita punya peluang untuk beramal soleh. Hati-hati nih. Ini banyak orang-orang Mekah terjerumus suruh begitu. Kalau Bapak Ibu sekali lagi ini sebagai penutup ya. Kalau kita bicara sama Abu Jahal, Abu Lahab di masa itu. Ini Ka'bah, siapa punya rumah mereka bilang Allah. Allah bilang dalam Al-Quran. Ya, siapa yang ciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang gantikan siang malam? Allah. Abu Jahal, Abu Lahab jawab itu. Allah bilang, wa idza sa'altum man khalaqas samawati wal arda Allah. Kalau ditanya, hai Muhammad, kalau kau tanya mereka tentang siapa yang ciptakan langit dan bumi, mereka bilang Allah. Lalu tanya mereka, hai Muhammad, kenapa mereka sembah berhala-berhala ini? Mereka bilang, ma na'budum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami enggak sembah berhala kecuali kami jadikan perantara antara kami sama Allah. Makanya nggak boleh Bapak Ibu sekalian menggantung-gantung jimat. Kata Nabi SAW, man allaka tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantung jimat telah berbuat kesyirikan. Nggak boleh.
Ya, kertas kah, benda-benda kah ditaruh di badan, tidak pernah. Nabi Muhammad SAW itu kalau ngutus pasukan, ya, mau ngutus pasukan ya, tidak Nabi kasih kertas atau kasih Nabi baju. Nabi baju ini supaya kau kebal, musuh nggak bunuh kamu. Tapi Nabi bilang apa? Kumu ila jannati rabbikum. Berdiri sekarang, kejar surga Tuhan kalian. Maksudnya mati. Bukan disuruh kebal, disuruh mati. Orang berperang itu. Jadi harus paham baik-baik. Jadi soalnya banyak umat Islam tertipu Bapak Ibu sekalian. Saya temukan banyak sekali kasus di rumah-rumah jemaah. Mereka karena tidak ngerti bahasa Arab, asal dikasih kertas main ambil. Tempel di rumah, tempel di kamar tidur, taruh di bawah bantal, ya, taruh di ruang tamu. Padahal dia tidak tahu isinya apa. Saya pernah di puncak di Bogor, mampir satu restoran Timur Tengah. Kebetulan pemilik restoran saya kenal, kami kenal. Saya sama teman-teman mampir. Begitu sholat di musolanya ada satu bingkai besar ditutup kain hitam. Terus saya bertanya-tanya, ini apa ini? Kok ditaruh di mihrab gitu ya? Dia mungkin karena restoran tidak terlalu besar, dia tidak ada tempat ditaruh di situ. Saya tanya, Pak ini apa? Oh ini saya dikasih sama orang pintar di sini. Pak bisa saya buka nggak? Oh syaratnya nggak boleh buka. Nggak boleh buka. Saya bilang saya jamin Pak. Coba saya buka. Siapa tahu kita bisa baca apa di dalamnya. Jangan terima mentah-mentah begitu. Dibuka saya sudah bisa terka. Ternyata tulisan bahasa Arab tapi bolak-balik huruf hijaiyah, kotak-kotak, gambar pedang, segala macam. Terus saya tanya, Pak, Bapak tahu ini apa artinya? Nggak tahu Ustaz. Bagaimana Bapak bisa tempel di rumah? Bapak sudah tahu belum? Ayat kursi, lukisan ayat kursi, nggak bisa ngusir setan. Nggak bisa. Kapan ngusir setan kalau dibaca? Mau bukti kalau setan itu tetap ada. Kalau Bapak Ibu nggak bisa tidur malam, coba baca Quran. Ngantuk nggak? Ada setan berarti nggak? Itu. Sedangkan baca Quran setannya masih ada. Apalagi cuma tampil lukisan, nggak bisa. Apalagi bahasa Arabnya nggak jelas. Itu. Hati-hati, saya pernah di Irian. Waktu itu saya bilang, Bapak ini nggak ada manfaatnya. Bapak mau untung bisnisnya, saya juga pembisnis, saya ajarin caranya. Mau Pak, mau. 3 syarat penuhi. Yang pertama, modalnya halal. Yang kedua, sistemnya halal. Yang ketiga, produknya halal. Selesai. Modal, sistem, sama produk halal, halal. Selesai. Rezeki datang kok itu. Itu dicontohkan Nabi, contohkan Abu Bakar, contohkan Abdurrahman bin Auf, contohkan semua sahabat. Nggak perlu datang ke dukun-dukun, minta kertas, minta ini pasang patung kucing. Ya, itu kan keyakinan orang non-muslim panggil-panggil rezeki. Nggak ada begitu-begitu dalam Islam. Ini contohnya gitu ya. Saya juga tambahkan sebagai buruh, saya pernah diundang sama satu pengusaha di Irian waktu itu. Maksudnya saya ceramah, tapi habis itu dipanggil sama seorang pengusaha. Dia bilang, Ustaz, waktu saya cerita tentang masalah begini-begini, kertas-kertas yang banyak huruf hijaiyah, karena tidak ngerti bahasa Arab, main dianggap berkah saja. Ustaz tadi, coba Ustaz sampaikan itu, coba Ustaz ke rumah, ke toko kami. Ayah saya ada tempel kertas di kamarnya dia, di toko itu, saya tidak ngerti apa. Baik, saya datang ke sana, saya dapat itu kertasnya Bapak Ibu sudah butek, coklat tua, ya, dan sudah cukup, udah mau robek kertas itu. Tulisan bahasa Arab. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya belajar bahasa Arab sama ayah saya dari SD. SMP saya pernah di Al-Azhar Kairo, SMA sama S1 di Madinah, hampir tiap hari dengar bahasa Arab. Hampir tiap hari nih. Tapi saya begitu baca saya nggak ngerti. Ya, bagaimana Bapak Ibu kalau baca bahasa Indonesia tuh tidak bisa baca itu gimana tuh? Pasti ada sesuatu yang salah kan? Saya coba bolak-balik lihat kertas ini. Apa ini? Saya coba tidak bisa baca. Bukan ayat Al-Quran, bukan hadis. Ini setelah saya teliti benar-benar, ternyata bahasa Indonesia tapi diarabkan. Ya. Jadi tulisannya situ apa? Inilah nama 7 orang Ashabul Kahfi. Sebutlah nama-nama dia. Macam-macam. Saya juga tidak pernah temukan riwayat itu. Dan ini nama anjingnya. Gitu. Iya. Dan siapa yang menempelin di rumahnya tidak akan masuk pencuri. Begitu-begitu. Saya tanya dia, toko antum ini pernah ada pegawai curi nggak? Pernah Ustaz. Nah, apa manfaatnya? Tapi ini contoh-contoh Bapak Ibu sekalian. Gunakan akal sehat. Agama Islam ini agama akal sehat.
Tidak ada kesyirikan seperti itu. Ya, mau suami istri sayang, sederhana. Pakai cara manusiawi. Saya kalau mau istri saya sayang, sederhana. Mata saya syahdu, lisan saya santun, tangan saya ramah, saya dermawan, saya perhatian sama dia. Selesai, saya bisa dicintai sama dia. Dia juga sama. Nggak usah bawa fotonya ke dukun. Hanya supaya gunakan lintas alam pakai jin. Ini nggak boleh kesyirikan kepada Allah SWT. Ini pelajaran-pelajaran besar yang diambil dari kejadian-kejadian yang dari Mekah nanti. Baik, mungkin sampai sini bahasanya Bapak Ibu sekalian. Kita akan lanjutkan insya Allah pertemuan akan datang. Masih di kisah Amr bin Luhai. Tapi ada beberapa tradisi dia termasuk membunuh anak perempuan di Mekah. Yang akan kita bahas nanti pertemuan akan datang.